Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 29. Apakah Anda ingin membalas dendam? Ayo pergi bersama, dan buat anak ini lumpuh untukku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Setelah diusir, Scar meraung, dan adik-adiknya yang lain berkerumun setelah mendengar kata-kata itu. Akan sangat bagus jika kita bisa membunuh mereka semua. Long Zaitian memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, nadanya acuh tak acuh dan asli. Menurutnya, membunuh orang jauh lebih mudah daripada melumpuhkan orang. Melihat sekelompok orang datang ke arah Long Zaitian, Long Defu dan Li Ping terlalu takut untuk berbicara. Bang bang bang. Lusinan orang mulai bekerja bersama, dan halaman kecil itu berdebu untuk sementara waktu. Orang-orang di luar, bahkan melihat apa yang terjadi di dalam debu, hanya bisa mendengar semua jenis jeritan suara. Segera, beberapa menit berlalu, dan ketika debu menyebar, ada lusinan orang dan hanya Long Zaitian yang berdiri. Melihat adegan ini, Wang San memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, sudah memiliki niat untuk mundur, menyeret kaki yang patah dan ingin keluar. Melihat adegan ini, Scar menelan seteguk air liur, sial, apakah ini masih manusia? Begitu banyak orang telah dirobohkan. Apakah ada trik lain? Long Zaitian bertepuk tangan dan bertanya. Tidak lebih. Scar terdiam sejenak, menatap Long Zaitian seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kalau begitu lakukan apa yang saya katakan, berikan uangnya, dan pergi. Long Zaitian berkata dengan ringan. Cepat, bangun cepat, semua yang tidak mati bangun, berapa banyak uang yang Anda miliki di tubuh Anda, berapa banyak uang yang Anda miliki di akun Anda, dan singkirkan mereka yang tidak ingin mati. Scar tiba-tiba berteriak, memang sulit mengumpulkan 150.000 untuk sementara waktu, tetapi mereka telah menggertak pasar begitu lama, dan uangnya masih bisa dikumpulkan. Mereka yang terjatuh merangkak dari tanah karena malu, dan setelah terlempar selama sekitar 10 menit, Scar akhirnya datang ke Long Zaitian. Itu, kakak tertua, aku hanya punya 110.000, dan benar-benar tidak ada lagi. Kakak tertua, lihat apakah kamu bisa mengangkat tanganmu. Wajah Scar memohon, dia merasa sangat sedih. Jika tidak berhasil, itu akan diperas sebagai gantinya. Jika tersebar, itu adalah anekdot kuno, dan itu akan ditertawakan oleh saudara-saudara di jalan. Apakah kamu ingin membalas dendam? Long Zaitian tiba-tiba bertanya setelah mengambil uang itu. Scar mendengar kata-katanya dan tercengang. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak punya pikiran untuk melawan, beraninya aku membalas dendam. Scarface juga orang yang tahu urusan saat ini, dan fakta ini memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Kamu bisa membalas dendam, tetapi jika ada waktu lain, kepala di lehermu tidak akan menjadi milikmu sendiri. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata itu, pria di depannya saat ini tidak bisa dia lawan. Tidak, kakak, berhenti bercanda, kami pasti akan mengambil jalan memutar ketika kami melihat keluargamu di masa depan. Kata Scarface dengan cara yang sangat ketakutan. Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, jika itu 5 tahun yang lalu, jika tempat ini bukan kota Linjiang, jika dia sama seperti dia 5 tahun yang lalu, dia pasti sudah mulai membunuh. Oke, pergi sekarang, pergi sekarang. Scarface akhirnya menghela nafas lega, dan bersama sekelompok orang, terlatih-tatih keluar. Tidak lama kemudian, bawahan yang dipukuli itu semuanya pergi. Saudara Scarface bagaimana bisa seperti ini? Saya telah keluar begitu lama, dan saya tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Setelah meninggalkan halaman, Wang San menyusul Scar dan bertanya. Plak, Scar mendengar kata-kata itu dan menamparkan wajah Wang San dengan backhand. Apa-apaan? Siapa yang memprovokasinya? Kau gila, teriak Scar keras. Aku tidak tahu anak ini begitu kuat. Kata Wang San sedih. Kamu membuat riba, kamu menyebut riba. Itu namanya pemerasan, mengerti? Pinjam kamu 1.000 yuan, dan sebulan kemudian, kamu berani meminta orang untuk membayar 10.000 yuan. Kamu sangat tergila-gila dengan uang. Scar menendang Wang San dengan tendangan, dan berkata dengan kejam. Wang San hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, di bawah tangan anjing gila, dia mengikuti Scar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang San berkata dengan nada agak sedih. Bukankah aku pernah memberitahumu sebelumnya, jangan sentuh pinjaman riba, kamu mengambil kata kerja dan modal di telingamu. Sekarang kerugian ini diambil dulu, orang ini bukan sesuatu yang kamu dan aku bisa provokasi. Scar menghela nafas, sedikit tak berdaya. Terima kasih, saudara Scar. Wang San menundukkan kepalanya dan berkata, Scarface mengangguk, dan pergi dengan sekelompok bawahan yang kalah. Setelah Scar dan yang lainnya pergi, Long Zaitian dan keluarga akhirnya bisa makan dengan tenang, tetapi Long Defu dan Li Ping sama-sama khawatir. Xiao Tian, apakah kamu pikir kelompok orang ini akan membalas dendam dari kami di masa depan? Kamu mengalahkan mereka dengan sangat buruk. Li Ping berkata dengan cemas. Orang-orang ini semua adalah gangster bawah tanah. Mereka tidak takut pada pencuri, tetapi mereka takut pada pencuri.
Kata Long Defu lagi, menggigit piring. Iya, Xiao Tian, mengapa kamu tidak mengirim uang itu kembali? Kata Li Ping dengan ekspresi khawatir. Ada lebih dari 100.000 yang diletakkan dengan rapi di atas meja. Keluarga ini awalnya miskin, dan mereka adalah suami dan istri, yang belum pernah melihat begitu banyak uang selama bertahun-tahun. Tetapi melihat begitu banyak uang di depan mereka, mereka tidak senang. Mereka memeras Anda, itu pemerasan, dan Anda memeras mereka sekarang, itu juga pemerasan, meskipun itu cara membalas orang lain, tetapi kita semua bertanggung jawab dan tidak aman untuk menghabiskan uang sebanyak ini. Long Defu berkata lagi, Ibu dan Ayah, kalian tidak perlu khawatir. Di kota Linjiang, tidak ada yang bisa menggangguku. Jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun. Kamu pantas mendapatkan uang ini. Kata Long Zaitian masih dengan ekspresi datar. Ini, Li Ping dan Long Defu sedikit bingung. Ayah, kakimu harus sembuh. Long Zaitian menatap kaki Long Defu dan berkata, ya, tapi itu terlalu banyak uang. Bukankah uangnya ada di sini? Long Zaitian menunjuk. Hei, Xiao Tian, kata dokter, setidaknya diperlukan 300.000 yuan agar kaki ayahmu kembali normal. Kami tidak mengerti hal profesional ini. Setelah dokter mengatakan bahwa setelah 300.000 yuan, kami tidak tahu pengobatannya. Keluarga kami, dari mana 300.000 itu berasal? Li Ping menghela nafas, sedikit tak berdaya. 300.000 adalah 300.000, dan 300.000 juga perlu dirawat. Saya telah menyimpan sejumlah uang dalam beberapa tahun terakhir, dan saya memiliki beberapa ratus ribu. Itu harusnya cukup. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh, dia tidak mengatakan bahwa dia punya 10 juta atau lebih, dia takut orang tuanya tidak akan percaya, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa tidak mudah bagi orang setingkat dia jika dia menginginkan uang. Apakah kamu sudah menabung? Saudaraku, di mana saja kamu dan apa yang telah kamu lakukan selama ini? Long Yuner sedikit terkejut. Melihat penampilan kakaknya, dia tampaknya tidak terlalu kaya. Bab 30. Selama Anda bersedia. Ketika saya berusia 11 tahun, saya dibawa pergi oleh pedagang manusia dan kemudian diselamatkan oleh seorang pendeta Tao pengembara. Untuk membalas kebaikannya, saya berjanji kepadanya untuk masuk tentara dan menjadi seorang prajurit. Long Zaitian sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Kata-kata yang dia katakan setengah benar, identitasnya sangat istimewa, dan dia secara alami tidak bisa menceritakan semuanya out of the box. Ternyata kamu masuk tentara, tidak heran kamu sangat baik. Kamu tidak ingin membahayakan keselamatan keluargamu. Kata Long Defu dengan emosi. Saudaraku, saya mendengar bahwa rekrutan termuda di zona perang kekaisaran berusia 18 tahun. Mengapa Anda bisa masuk pada usia 11? Long Yuner mendengar ini dan menemukan celah. Karena aku yang paling istimewa, karena aku istimewa, jadi aku bahkan tidak bisa melaporkan surat kepada keluargaku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Tian, apa rencanamu di masa depan? Petik 2. Li Ping bertanya lagi. Sembuhkan kaki ayah dulu, lalu kita juga harus pindah dari tempat ini. Tempat ini terlalu berantakan dan tua. Long Zaitian melihat ke rumah dan berkata dengan emosi bahwa ini adalah perkampungan kumuh di barat kota. Rumah sederhana dan bahkan bocor dari waktu ke waktu saat hujan. Saya tidak peduli dengan kaki saya. Jika Anda punya uang, bawa saja anak Anda untuk menjalani kehidupan yang baik. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk orang tua seperti saya. Lebih baik membiarkan anak makan daripada apapun. Dan kenakan dengan baik. Adapun untuk pindah, kemana harus pindah, sekarang harga perumahan di kota Linjiang, bahkan di pinggiran kota, adalah 20.000 hingga 30.000 yuan per apartemen, dan orang-orang seperti kita tidak mampu membeli rumah setelah bekerja seumur hidup. Long Defu menghela nafas dengan cukup otentik ketika dia mendengar ini. Aku bisa menyelesaikan masalah rumah. Kakimu juga perlu dirawat. Setelah beberapa saat, aku akan meminta seseorang menghubungi ahli di bidang ini, Long Zaitian berkata ringan. Dari mana datangnya begitu banyak uang? Li Ping bertanya dengan susah payah. Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, adalah teman saya. Saya memintanya untuk memberi saya sebuah rumah. Seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun ahli ortopedi, saya dapat menemukannya melalui saluran lain. Kata Long Zaitian dengan senyum tipis. Qin Yuanlin adalah teman kakak. Saudaraku, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Bisakah dia mengirimimu sebuah rumah? Long Yuner membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya setelah mendengar ini, jika itu keluar dari mulut orang lain, dia pasti akan memperlakukan orang itu sebagai orang gila, tetapi sekarang kakaknya yang mengatakan ini, dan Long Zaitian mengatakan ini fakta bahwa itu tidak terlihat seperti lelucon es. Ama sekali. Apakah Yuner masih belajar sekarang? Kata Long Zaitian lagi. Saya tidak belajar lagi, keluarga saya tidak punya uang, saya putus sekolah semester lalu. Berbicara tentang ini, Long Yuner berkata sedikit kecewa. Yuner keluar dari Universitas Linjiang semester lalu, dan situasi keluarganya sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkan studinya. Li Ping menghela nafas dan berkata tanpa daya. Ayah minta maaf, karena ayah kamu berhenti sekolah,
dia diterima di Departemen Kedokteran Universitas Linjiang dengan nilai 3 teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi di kota Linjiang. Ayah bisa membanggakan ini seumur hidup. Long Defu juga berkata dengan emosi. Ayah, jangan katakan itu kemauanku sendiri untuk keluar. Long Yuner menundukkan kepalanya dan berkata, ayo terus sekolah, aku akan mengatur semua ini. Kata Long Zaitian lagi, saudaraku, aku sudah keluar. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu masih meminta sekolah untuk mengundangku kembali? Universitas Linjiang adalah universitas peringkat teratas di negara ini. Mereka tidak kekurangan siswa yang sangat baik dariku. Long Yuner merasa sedikit kesepian. Selama kamu mau, aku akan meminta mereka untuk mengajakmu kembali membaca, bagaimana menurutmu? Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, berhenti bercanda, ini tidak mungkin. Long Yuner melambaikan tangannya dan berkata, Anda memiliki saya, Anda dapat yakin. Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata bahwa keluarga itu bersatu kembali untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Setelah makan siang ini di siang hari, ketika berbicara tentang sore hari, Long Zaitian membantu Long Defu dan Li Ping melakukan pekerjaan berat. Setelah itu, dia pergi. Long Zaitian hendak pergi, dan kedua tetua secara alami enggan untuk menyerah, tetapi Long Zaitian mengatakan bahwa dia hanya akan tinggal di luar sementara. Ketika rumah itu dibeli, mereka akan tinggal bersama. Kedua tetua hanya bisa setuju, tetapi mereka sama sekali tidak percaya Long Zaitian rumah apa yang bisa kamu beli. Kuncinya adalah apa yang Long Zaitian katakan bukanlah untuk membeli, tetapi memberi, dan meminta Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, untuk memberi keluarga mereka sebuah rumah, ini adalah hal yang konyol untuk dipikirkan. Sebelum meninggalkan rumah, Long Zaitian meminjam ponsel Long Yuner dan mengirim pesan teks ke Lin Si, memintanya untuk menjemputnya dari sisi barat kota. Sebelumnya Qin Yuanlin memberinya ponsel, tetapi tidak ada kartu di telepon, jadi dia pikir dia keluar kali ini, hanya untuk mendapatkan kartu. Karena dia tidak ingin keluarganya mengetahui keberadaan Lin Si, Long Zaitian menolak kedua orang tua dan Long Yer untuk mengirimnya pergi, dan membawa gadis kecil itu ke halte bus di barat kota untuk menunggu Lin Si. Sial, kenapa semua orang membiarkan semua orang naik bus sekarang, hal macam apa, seperti pengemis. Di halte bus, seorang pria berkacamata dan kursi yang duduk di bawah tanda halte memandang Long Zaitian dengan sedikit jijik, dan bahkan berbicara saat itu, dia dengan sengaja menggerakkan tubuhnya, berusaha menjauh dari Long Zaitian. Long Zaitian secara alami mendengar suara seperti itu, tetapi dia tidak keberatan, hanya tangan besar yang memegang tangan kecil gadis kecil itu. Bukankah hanya 2 yuan untuk naik bus? Bahkan seorang pengemis mampu membeli bus seharga 2 yuan. Lihat penampilannya yang ceroboh, saya pikir itu tidak sebaik pengemis. Wanita tua itu berkata, dia menatap Long Zaitian dengan sedikit penghinaan di matanya. Untuk percakapan seperti itu, Long Zaitian menutup telinga. Pada saat ini, Lamborghini yang keren perlahan melaju, dan mata orang-orang yang menunggu bus di stasiun tiba-tiba jatuh pada Lamborghini dan wanita cantik dengan kacamata hitam di mobil. Kecantikan mobil yang harum, ini adalah orang kelas atas, dan ini adalah impian semua orang seumur hidup. Ketika mobil perlahan berhenti di depan mereka, jantung mereka berdebar kencang, mobil mewah seperti itu tepat di depan mereka, bisakah Anda naik dan menyentuhnya? Orang-orang tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Saya melihat kecantikan keluar dari mobil, melepas kacamata hitamnya, dan menunjukkan wajah yang tak tertandingi, semua orang terpana. Melihat Lin Si mengemudi, Long Zaitian datang dengan gadis kecil itu, tetapi pada saat ini, dia dihentikan oleh sebuah tangan. Paman, mau kemana? Pria berkacamata itu mengangkat kacamatanya dan bertanya. Orang yang menjemputku ada di sini. Long Zaitian hanya berkata enteng. Mobil apa yang kamu pakai, bahkan jika kamu tidak melihat kebajikanmu, kamu juga memenuhi syarat untuk mengendarai mobil semacam itu. Kamu takut kamu memiliki pikiran buruk tentang wanita muda itu. Sebagai anak muda yang menjanjikan. Pria di kota Linjiang, saya, Yang Wei, telah melakukan tugas Anda dan bertindak dengan berani, apakah Anda mengerti? Tolong segera pergi dari sini. Pria berkacamata itu menatap Long Zaitian dengan tatapan yang jijik dan meremehkan. Wanita cantik seperti itu jarang terlihat. Jika ini bisa menarik perhatiannya, itu terlalu bagus. Bab 31. Kak, mencari adik ipar tidak? Kamu apa hubungannya denganku? Tolong menyingkir. Long Zaitian masih berkata dengan acuh tak acuh, dia tahu betul bahwa pria berkacamata ini hanya ingin pamer di depan Lin Si. Menjijikkan, kamu benar-benar menggunakan bahasa seperti itu untuk mempermalukanku. Jika kamu ingin lulus, jangan pikirkan itu. Kamu bajingan malang tidak memiliki hal yang baik. Jika aku membiarkanmu lewat, bagaimana jika kamu melakukannya? Ada yang salah dengan wanita ini. Pria berkacamata itu berkata dengan tegas. Melihat adegan ini, Long Zaitian hanya bisa memberi Lin Si senyum masam. Orang-orang tampan benar-benar menjadi fokus penonton kemanapun mereka pergi. Aku menghitung 3 kali, pergi, atau akan menanggung akibatnya. Long Zaitian tak berdaya dan hanya bisa berkata, bagaimana jika saya tidak pergi? Pria berkacamata itu terlihat sangat keras kepala. Bang!
Ada suara benturan fisik, dan Long Zaitian bergerak dengan sangat cepat, dan baru saja menendang pria berkacamata dan terbang keluar, dan seluruh tubuh pria berkacamata baru saja masuk ke bawah bis. 3. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian mengatakan sesuatu. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa ada 10.000 kuda berderap di kepala mereka. Bukankah harusnya menghitung sampai 3? Sebelum Anda mulai menghitung, Anda memulainya. Ini benar-benar bukan bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Long Zaitian begitu kuat, orang-orang di sebelahnya tiba-tiba diam. Pada saat ini, Lin Si sudah datang, tetapi segera, pria berkacamata keluar dari bawah mobil lagi. Kakak, masuk ke mobil. Lin Si terkekeh ketika melihat Long Zaitian. Pria berkacamata baru saja keluar, dan ketika dia mendengar Lin Si memanggil kakak Long Zaitian, dia langsung tercengang dan malu. Mata semua orang yang melihat Long Zaitian juga berubah. Ya, jawab Long Zaitian. Kakak cantik, apa kabar? Long Xiaoxi memanggil dengan manis ketika dia melihat Lin Si. Xiaoxi baik-baik saja. Lin Si meremas wajah kecil Long Xiaoxi, tersenyum, dan membuka pintu mobil untuk membiarkan mereka masuk. Itu, kakak laki-laki, tanyakan, apakah sedang mencari saudara ipar? Seorang pria muda yang berani bertanya ketika Long Zaitian dan Lin Si keduanya masuk ke dalam mobil. Tidak mencari, pergi. Petik 2. Long Zaitian berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayahku tidak mencari saudara ipar, tetapi seorang istri. Kata Long Xiaoxi tanpa ragu-ragu. Omong kosong apa? Long Zaitian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi dengan marah. Gadis ini seperti ini, dia bisa mengatakan beberapa kata mengejutkan dari waktu ke waktu. Lin Si, yang mengemudi di depan, hampir tidak bisa menahan tawa. Aku tidak berbicara omong kosong. Kamu sudah tua, dan kamu masih sendirian. Aku cemas untukmu. Balas Long Xiaoxi. Oke, diam. Long Zaitian merasa sedikit sakit di pantat, gadis kecil itu baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi dia lebih pandai berbicara daripada gadis kecil rata-rata, dan dia tidak tahu dari siapa dia belajar. Oh, kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku ingin berbicara dengan Sister Lin Si. Long Xiaoxi tampak acuh tak acuh. Oke, Xiaoxi akan berbicara dengan saudara perempuanku. Lin Si mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak. Setelah bergaul dengannya, dia menemukan bahwa putri saudara laki-lakinya tampaknya berbeda dari gadis-gadis biasa, setidaknya dalam hal kefasihan, tidak ada seorang pun, tapi dia baru berusia 5 atau 6 tahun sekarang. Lalu Sister Lin Si, apakah kamu menyukai pria seperti ayahku? Long Xiaoxi berkata lagi. Oke, diam. Long Zaitian tidak bisa mendengarkan lagi. Aku tidak berbicara denganmu lagi, aku berbicara dengan Sister Lin Si, wanita berbicara, mengapa pria menyela? Long Xiaoxi berkata dengan jijik. Saudari Lin Si, apakah kamu mengatakan kamu menyukai pria seperti ayahku? Long Xiaoxi bertanya lagi. Aku menyukainya. Lin Si tersenyum dan berkata. Lalu bagaimana kalau kamu menikahi ayahku, jadi Xiaoxi akan memiliki seorang ibu di masa depan? Long Xiaoxi berkedip dan bertanya. Lin Si mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya sedikit bergerak, tetapi fluktuasi batin semacam ini berlalu dalam sekejap. Oke, tidak masuk akal untuk bertanya lagi. Long Zaitian menatap Long Xiaoxi dan memperingatkan. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia membuat wajah Long Zaitian dengan nakal. Bukanlah kamu memiliki saudara perempuanmu Qing Lian. Dia adalah istri dari ayahmu. Setelah waktu yang lama, kata Lin Si, dia merasa bahwa barusan, sesuatu di hatinya sepertinya terbuka oleh kata-kata gadis kecil itu. Ini seperti membuka kotak Pandora. Kakak Qing Lian juga wanita yang baik, tetapi dia tidak membiarkan saya memanggil ibu. Kata Long Xiaoxi sedikit sedih. Kamu masih muda, apakah kamu tahu apa itu wanita yang baik? Kata Lin Si sambil tersenyum. Apa yang baik untuk Xiaoxi adalah wanita yang baik. Long Xiaoxi berkata dengan sangat percaya diri. Oke, jangan bicarakan itu. Long Zaitian menyela, jika dia tidak menyela lagi, dia tidak tahu kemana lagi gadis ini bisa pergi. Sungguh menyedihkan bagaimana dia bisa berbicara seperti ini di usia yang begitu muda. Kakak, di mana perhentian berikutnya? Kamu belum mengatakan, apakah kamu akan langsung pulang? Lin Si bertanya lagi. Aku belum mau pulang, aku ingin potong rambut. Sepertinya aku tidak terlalu pantas berpenampilan seperti ini. Long Zaitian berpikir sejenak sebelum berkata. Ketika kakak membersihkan, kakak juga seseorang yang bisa mengandalkan wajahnya untuk makan. Lin Si tidak bisa menahan godaan, pria ini, sekarang dengan janggut cemberut dan penampilan jorok, telah sepenuhnya menunjukkan bahwa dia telah mengalami masa sulit dalam 5 tahun terakhir. Kesulitan semacam ini bukan hanya kesulitan yang sebenarnya, tetapi juga kesulitan batin dan siksaan batin. Lin Si tahu betul bahwa ketika Long Zaitian mulai memperhatikan citranya, itu berarti dia telah menemukan motivasi untuk hidup kembali. Lamborghini bergerak maju dalam lalu lintas, dan setelah pukul 3 sore ketika Lin Si memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah sebuah pusat komersial. Pada saat Long Zaitian keluar dari salon rambut, citranya telah berubah drastis, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi belasan tahun lebih muda. Ayah, kamu terlihat lebih baik sekarang daripada sebelumnya.
Long Xiaoxi sedikit terkejut ketika dia melihat gambar baru Long Zaitian. Dalam kesannya, Long Zaitian selalu ceroboh, dan sekarang dia telah mengemasi eksteriornya. Sekarang, temperamen seluruh orang terasa berbeda. Apakah perbedaannya sebesar itu? Long Zaitian tertawa bodoh. Bisa dikatakan perbedaannya sangat besar, yaitu pakaiannya perlu diganti. Ayo kita beli beberapa jas nanti. Santai dan formal, beli beberapa. Lin Si memandang Long Zaitian dengan kagum. Long penampilan Zaitian tidak jelek-jelek amat, bedanya dengan 5 tahun lalu, sekarang Long Zaitian sudah kehilangan keteguhan dan dominasi di wajahnya, mungkin kakaknya sengaja menyembunyikannya. Bagaimanapun, saudaraku, 5 tahun terakhir, tidak memiliki kehidupan yang mudah. Tidak ada gunanya. Long Zaitian menolak dengan sopan, tapi dia sudah diseret ke toko pakaian oleh Lin Si. Ketika petugas melihat seseorang masuk, dia menyapanya dan keluar. Ketika dia melihat Long Zaitian, penghinaan melintas di matanya. Orang seperti ini pada pandangan pertama tidak kaya.